proyeksi di tahun 2025 kebutuhan kita itu 55 terabit per second. Tahun 2025. Tahun 2020 kapasitas kita baru 18,1 terabit per second. Berarti kita butuh gede sekali kapasitasnya. 3 kali lipat kapasitas yang ada di tahun 2020 dalam 4 atau 3 tahun ke depan. Nah ini karena kebutuhannya begitu besar, maka tata kelolanya juga harus besar, harus baik. Tata kelolanya tidak hanya kabel di darat, kabel di laut juga. Nah, dan menata kelola kabel di laut tidak bisa dipisahkan dengan yang di darat. Apa namanya, landing rights atau apa namanya itu, ya. Panjang SKKL kita itu 115.000 kilometer. Termasuk di zona ekonomi eksklusif 55.000 kilometer. Panjang itu Pak, bukan pendek. Kita juga tahu, saya kira semuanya juga tahu, Indonesia mau menjadi titik penghubung timur, barat, utara, selatan Pak. Dari sisi perspektif fiber optik. Kita tahu Indonesia mau dihubungkan dengan pantai barat Amerika. Pantai barat Amerika atau Amerika mau dihubungkan dengan Indonesia dan timur melalui Indonesia. Jarak antara pantai barat Amerika dan titik sambung di Indonesia nggak jauh-jauh amat Pak dari sisi kabel fiber optik. Nggak jauh-jauh amat. Cuman beberapa belas ribu kilometer saja. Nggak jauh itu. Yang dihubungkan dengan jaringan nasional kita yang panjangnya aja 360.000 kilometer. Darat dan laut. Nah ini potret ini harus kita letakkan dengan baik, kita bicarakan dengan baik agar traffic dan utilisasi backbone fiber optik Indonesia itu bisa berfungsi dengan baik. Demikian pula dari selatan ke utara Pak. Dari selatan ke utara kalau kita lihat petanya terhubungkan dengan mana? Apakah lalu lewat jalur lautan Hindia? Dihubungkan ke Singapura, ataukah melalui Guam dihubungkan dengan Tokyo, atau melalui Indonesia. Dan kalau melalui Indonesia, bagaimana itu ditata kelolakan dengan baik? Ya. Karena ini terkait dengan yurisdiksi nasional dan terkait dengan kepentingan nasional. Jangan kita berpikir masing-masing korporasi ya. Tapi untuk kepentingan korporasi, mari kita berpikir bersama-sama sebagai entitas nasional. Sebagai perusahaannya di Indonesia yang tidak menutup diri terhadap mitra kerja asing. Kita buka kerjasama, buka itu, dan realitanya ada kerjasama dengan asing. Ada yang go public, ada yang pemegang saham asing, ada. Tetapi bagaimana ini diatur dengan realitas dan fakta-fakta seperti itu, manfaatnya yang lebih baik, tidak diatur yang amburadul, tapi ditata kelolakan dengan baik. Ya. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa Indonesia adalah wilayah Ring of Fire. Karena dia wilayah Ring of Fire, tidak saja di darat meletusnya gunung gitu, kita semuanya tahu kan. Saya ini bukan orang teknis ya, enggak. Tapi juga meletus di laut. Dari pengalaman empiris, kabel kita jebol juga di dasar laut. Karena apa? Aktivitas vulkanis bawah laut. Sehingga pada saat menata kelola ini, mengatur ini harus memperhatikan juga bagaimana peta-peta vulkanologi itu. Di darat dan di laut, bukan cuma peta hidrologi saja, tapi peta vulkanologi juga. Atau bagaimana mengaturnya sehingga ya tidak mengganggu backbone telekomunikasi dan tidak menghambat transformasi digital. Rakyat itu berharap layanan yang baik, ya, layanan yang baik. Dan untuk memastikan layanan yang baik di dalam satu jaringan, tidak bisa dilakukan hanya oleh satu bagian atau kelompok atau perusahaan, tapi harus diatasi bersama-sama karena dia di dalam jaringan, di dalam network yang connected, yang terhubung satu dengan lainnya. Nah, pertemuan hari ini yang saya ingin dengar, saya di sini mau membantu sebagai regulator, tapi sekaligus mau membantu.
Ya, ini perlu jelas juga. Mau membantu agar aspirasinya bisa disampaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu rencana besar presiden. Karena semuanya ini ingin untuk melancarkan rencana presiden. Semuanya ingin untuk melancarkan kepentingan nasional. Aturan-aturan dibuat untuk melancarkan itu, tetapi jangan sampai dia justru menimbulkan masalah baru karena tidak komunikasinya tidak terjalin dengan baik, informasinya tidak lengkap. Nah, pertemuan ini untuk memberikan masukan yang lebih komprehensif sehingga nanti pada saat keputusan diambil ya sebagai terjemahan dari kebijakan atau keputusan Menko Marinvest itu bisa dilaksanakan dengan baik.